Hai guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe dan aktifkan loncengnya ya guys ya. Jangan lupa like dan komen itu gratis ya. Gratis, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Bahri, NIM E 2018-0235. Dan di sini saya akan presentasikan tentang berbagai aspek dalam halal dan haram. Keutamaan halal dan haram dalam dalil Al-Quran dan hadis. Keutamaan saat mencari sesuatu yang halal dan haram, misal dalam hal mencari rezeki. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam karyanya Syarah An-Nasakhih Ad-Diniyah menyatakan memakan yang halal dapat menerangkan hati, membuatnya halus, menyebabkan hati menjadi takut kepada Allah, dan hikmat khusyuk terhadap keagungan Allah, membuat anggota tubuh sigap untuk beribadah dan menjalankan ketaatan zuhud pada persoalan dunia namun senang terhadap akhirat. Sementara memakan yang haram dan subhat itu maka rezekinya menyebabkan keras hati, penuh kegelapan, tubuh terbelenggu untuk melaksanakan ketaatan, hingga cinta sekali kepada hal duniawi. Penjelasan selanjutnya itu dari Al-Quran, dan saya mengutip dari Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makanlah dari yang bagus-bagus dan kerjakanlah yang baik-baik." Allah menyuruh makan dari yang bagus-bagus sebelum bekerja. Nah, yang dimaksud dengan yang bagus-bagus di sini yaitu adalah yang halal. Dan Allah juga berfirman, "Dan janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau salah, yaitu tidak halal." Quran surah Al-Baqarah 188. Dan dari dalil hadisnya di sini, dalam hadis menjelaskan dari Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya hal yang halal itu jelas, di antara keduanya terdapat perkara yang subhat yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka barang yang siapa takut terhadap yang subhat, maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjumus dalam perkara subhat, maka akan terjumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalanya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharapkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini, dan apabila dia buruk maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa dia adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini yang selanjutnya yaitu atsar para sahabat dan ulama terdahulu. Pada hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah mempunyai malaikat pada Baitul Maqdis yang menyerukan tiap-tiap malam, "Barang siapa yang memakan haram, niscaya tidak diterima daripadanya sorf dan adl." Maka ada ulama yang mengatakan sorf itu adalah perkara sunnah dan adl yaitu adalah perkara fardu. Nabi bersabda juga, "Barang siapa memperoleh harta dari perbuatan yang berdosa, lalu harta itu digunakan untuk menyambung silaturahmi atau bersedekah dengan uang itu dan membelanjakannya pada sabilillah, niscaya dikumpulkan oleh Allah itu semuanya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka." Contohnya yaitu seperti kejadian waktu dulu itu Sunan Kalijogo yang merampok harta-harta orang kaya lalu disumbangkan kepada orang-orang miskin, sehingga perbuatan Sunan Kalijogo itu ditegur oleh Sunan Bonang karena perbuatan tersebut sama halnya seperti mencuci baju putih dengan air kecil, yaitu tidak berguna. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-sebaik agamamu yaitu adalah warok." Nabi bersabda, "Barang siapa yang menjumpai Allah dengan warok, niscaya dianugerahi kepadanya pahala Islam semuanya." Diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala berfirman dalam setengah kitabnya, "Adapun orang-orang warok, maka aku malu menghisap atau menghitung amalan mereka."
Dan yang selanjutnya di sini jenis-jenis halal dan haram. Imam Al-Ghazali mengklarifikasi benda-benda dalam perspektif halal dan haram. Secara umum ia membagi benda menjadi dua macam. Yang pertama, suatu benda dikatakan haram karena hakikat dan keadaan benda itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah hasil tambang. Benda seperti ini diharamkan makanya jika ia membahayakan tubuh atau jiwa manusia. Contohnya seperti gas. Gas itu kan hasil tambang. Lah itu gas itu haram untuk dikonsumsi. Dan yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Benda ini dihalalkan makanya kecuali tumbuhan yang dapat menghilangkan akal manusia, merusak kesehatan manusia. Contohnya seperti ganja. Kan ganja bisa melumpuhkan ingatan manusia. Yang ketiga yaitu di sini binatang atau hayawani. Dan golongan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah yang pertama tidak boleh dimakan dagingnya. Dan yang ketiga binatang atau benda hayawani. Golongan ini dibagi menjadi dua yaitu yang boleh dimakan halal dagingnya dan yang kedua yaitu adalah tidak boleh dimakan haram dagingnya. Binatang yang halal tetap menjadi halal jika cara penyembelihannya itu dilakukan secara syariat Islam. Jika binatang tidak disembelih menurut aturan syariat, maka haram untuk dimakan kecuali bangkai ikan dan belalang. Dan yang kedua di sini yaitu suatu benda dikatakan haram karena sebab lain yang baru datang atau cara memperolehnya. Yang pertama, sesuatu yang diambil secara paksa dari siapa saja yang dianggap tidak ada kehormatan diri baginya. Seperti harta ghanimah dan semua harta orang kafir yang memerangi orang Islam. Golongan ini halal bagi orang Islam yang mau mengambil, akan tetapi jika barang orang kafir tersebut dilindungi oleh hukum, maka tidak boleh diambil. Yang kedua, sesuatu yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan secara suku sama suku. Golongan ini halal digunakan apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang benar sesuai syariat, seperti jual beli. Dan yang terakhir nomor 3, harta yang diperoleh bukan dengan usaha seperti harta warisan. Harta seperti ini halal apabila yang warisan terlebih dahulu memperoleh dengan jalan yang halal pula. Dan yang selanjutnya di sini adalah tingkatan halal dan haram. Telah diketahui bahwa segala yang haram itu buruk, jelek atau keji. Tetapi sebagiannya lebih buruk, lebih jelek dan lebih keji dari yang lainnya. Demikian halnya segala sesuatu yang halal itu baik dan bagus, tetapi sebagiannya ada yang lebih baik dan lebih bagus dari yang lainnya. Lebih bersih, lebih suci dan lebih murni dari yang lainnya. Al-Ghazali mengumumkan bahwa menjaga kesucian diri yaitu warok itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, waroknya orang yang menjaga kesucian diri dari melakukan keharaman sesuai dengan apa yang telah digariskan atau dikatakan oleh ulama, warokul udul. Dan yang kedua, tingkat warok, tingkat kesucian diri dari segala yang menjurus ke arah haram, walaupun fatwa seorang ulama membolehkan hal itu. Yang ini disebut dengan warakus salihin. Yang ketiga, tingkatan warok orang yang menghindari barang yang diputus tidak haram oleh seorang mufti, juga tidak syubhat tentang halalnya. Hal ini menghindari sesuatu yang tidak berbahaya karena takut kalau sesuatu itu berbahaya. Yang ini dinamakan warakul muttaqin. Dan yang terakhir, tingkatan warok yang menjaga diri dari sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali dan tidak mengkhawatirkan timbulnya bahaya, tetapi di dalam memperoleh sesuatu tersebut bukan didasari atas dasar takwa kepada Allah atau khawatir menjurus kepada hal-hal yang mudah menimbulkan kemakruhan atau maksiat. Yang terakhir ini dinamakan dengan wara'us shadiqin. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya presentasikan. Mungkin kalau ada kekurangan dari segi menerangkan materi dan pembuatan videonya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.